Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik. Semoga kita hari ini bangun dengan kondisi tubuh yang sehat dan penuh semangat. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Baik, hari ini Senin 19 Juli 2021, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan 3. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami masih mendapat kesempatan untuk menikmati hari baru yang sudah Tuhan berikan pada saat ini. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh Adik Aksela, Jemaat Anak Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Dek Aksela. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai 3. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Aksela. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah di badai topan dunia. Dan subtema yang akan kita renungkan bersama yaitu badai pasti berlalu. Alkisah seorang turis datang ke pantai pada malam hari. Dia ingin mendengar bunyi dentingan kelenteng yang tenggelam puluhan tahun silam. Tetapi usahanya nihil. Kemudian datang seorang penduduk asli memberitahu bahwa dentingan kelenteng itu justru akan terdengar ketika ombak bergemuruh. Turis itu kemudian membuktikannya. Dalam ombak yang besar siang itu, suara bunyi-bunyian dalam kelenteng terdengar jelas. Tuhan bisa bicara di saat hidup ini tenang, tetapi juga di saat hidup ini berkecamuk masalah. Allah juga ada di dalam badai hidup. Jangan mengira di saat kita mengalami banyak pergumulan seperti Ayub, Allah diam dan hanya melihat kesedihan, kesusahan kita sebagai tontonan. Allah ada dalam badai karena Dia adalah penguasa atas badai dan kedahsyatan alam ini. Percayalah, kita semua tidak dibiarkan jatuh dan terhempas badai. Dalam setiap kesulitan dan pergumulan hidup, seringkali kita datang kepada Yesus dengan penuh iman dan pengharapan. Karena kita percaya Tuhan pasti mendengar segala keluh kesah kita. Sebagai umat beriman, kita kadang begitu mudah mengatakan, "Tuhan itu baik," atau "Aku percaya pada Tuhan" di saat kita mengalami keberhasilan, kegembiraan, naik kedudukan, keuntungan, bisnis melimpah, mencapai ketenaran, dan sebagainya. Namun kita pun seringkali mengalami mudah goyah iman ketika dihadapkan dengan berbagai masalah kehidupan. Pandemi COVID-19 yang hingga kini belum selesai misalnya, membuat kita khawatir dan masih takut, apalagi angka positif yang masih terus bertambah. Hampir setiap hari kita mendengar kabar sedih, ada teman, kerabat,
saudara yang sakit, bahkan kabar duka datang silih berganti. Di sisi lain, dampak ekonominya juga membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan dan usahanya sepi. Hal ini juga membawa dampak ketakutan akan kemiskinan bagi kita semua, baik yang terdampak maupun tidak terdampak langsung COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara semua, kondisi ini mau tidak mau pemerintah mengambil kebijakan PPKM darurat. PPKM darurat bukan mantra, tetapi juga bukan berhala. Itu adalah fenomena biasa yang muncul karena peristiwa tertentu, sehingga manusia harus mengubah kebiasaan. Pandemi COVID-19 akibat virus corona adalah musibah yang mengancam kemanusiaan tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia. Tanpa melaksanakan PPKM darurat, mustahil pandemi dapat dikendalikan. Ikhtiar negara menangani pandemi akan lebih cepat berhasil jika semua pihak mentaati protokol kesehatan. Semangat solidaritas sosial yang selama ini sudah berlangsung perlu lebih ditingkatkan, terutama terkait disiplin mengikuti protokol kesehatan. Secara tidak langsung terbukti ada korelasi antara kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan turunnya angka sebaran COVID-19. Apabila masyarakat makin sehat, perekonomian akan segera pulih. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, bila salib diartikan penderitaan, maka untuk menjadi murid Yesus, kita harus bersedia membagi kasih kepada sesama, meski harus melewati jalan pengorbanan dan penderitaan. Marilah dalam masa pandemi ini, walaupun kita sendiri dalam situasi sulit, hendaklah dengan tulus dan gembira melayani perutusannya. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan, baik berupa bantuan logistik, sembako, minuman, obat-obatan, vitamin, dan lain-lain yang bisa kita salurkan melalui gereja kita atau melalui RT RW tempat di mana kita tinggal. Maka Tuhan akan menambahkan apa yang kita butuhkan. Semoga Tuhan memberkati karya terbaik kita urai segala kesulitan, dan kita panggul salib kehidupan di tengah pandemi COVID-19 ini dengan ringan. Setiap kehidupan pasti mengalami masalah. Jika ingin badai berlalu, maka mari kita lakukan 3 hal ini. Berserah kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan, dan selalu taat kepada Tuhan. Badai akan berlalu jikalau kita percaya kepada Tuhan yang lebih dahsyat daripada badai itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk bacaan hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk mampu berpikir peka terhadap diri kami pada tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan, dan kemudian patuh kepada kehendak Tuhan. Tuhan, sekalipun kondisi situasi saat ini sungguh sulit, ajari kami bertindak rasional dan dapat melakukan tindakan yang tepat. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara, teman, kerabat kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang menjalani isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan dan memberi kekuatan, kesabaran. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa
dan menyerahkan segala beban kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan rutinitas hari ini. Tuhan memberkati.